Tom Hae tampaknya sedang memasuki babak baru dalam perjalanan karir sepak bolanya. Gelandang elegan berdarah Indonesia Belanda ini dikabarkan akan segera merapat ke salah satu klub Ligue 1 Prancis, Angers Nice. Kabar ini menyeruak setelah perwakilan Hae terlihat melakukan negosiasi intensif dengan pihak manajemen klub asal Côte d'Azur itu. Kedua belah pihak saat ini telah memasuki tahap tawaran verbal, menandakan bahwa proses pembicaraan sudah mulai serius dan bukan sekedar penjajakan awal. Angers Nice sendiri dikenal sebagai klub ambisius yang terus memburu talenta dengan kualitas teknis mumpuni di Eropa. Sosok Tom Hae dinilai cocok dengan filosofi permainan mereka. Seorang gelandang pekerja keras dengan distribusi bola yang akurat dan naluri taktis yang cerdas. Performa stabil Hae bersama Almere City musim lalu ditambah pengalamannya tampil di level internasional bersama timnas Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi klub-klub di 5 liga top Eropa. Sebelum Nice menunjukkan ketertarikannya, nama Tom Hae juga sempat dikaitkan dengan beberapa klub lain. NEC Nijmegen, salah satu klub Eredivisie yang sedang membangun ulang skuadnya. Disebut-sebut sangat meminati Hae sebagai poros utama lini tengah mereka. Selain itu, klub Serie A Italia Como 1907 yang baru saja mendapatkan sokongan investasi besar juga menaruh minat terhadap Hae. Mereka bahkan telah mengirimkan pencari bakat untuk mengamati langsung permainannya sejak awal tahun ini. Menariknya, bukan hanya klub-klub Eropa yang tergoda oleh kualitas Tom Hae. Dari tanah kelahirannya yang baru, Indonesia muncul ketertarikan serius dari salah satu tim raksasa Liga 1, Persija Jakarta. Macan Kemayoran itu disebut sudah meminati Tom Hae sejak proses naturalisasinya pertama kali mencuat. Ketika Hae akhirnya resmi menjadi WNI dan tampil memikat bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia, minat Persija semakin menguat. Bagi Persija, mendatangkan pemain sekelas Tom Hae tentu bukan hanya soal pencitraan atau marketing semata. Dengan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, serta kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan menjadi pemimpin di lini tengah, kehadiran Hae diyakini bisa mengangkat level permainan Persija secara signifikan. Apalagi lini tengah mereka saat ini dianggap masih belum memiliki sosok playmaker yang benar-benar bisa menjadi otak permainan. Namun demikian, Persija harus bersaing sangat ketat. Tawaran dari Nice tentu menjadi opsi yang lebih menggoda dari sisi level kompetisi dan exposure internasional. Meski begitu, dengan hubungan emosional Hae terhadap Indonesia yang terus tumbuh, pintu menuju Liga 1 belum sepenuhnya tertutup. Kini publik sepak bola hanya tinggal menunggu keputusan akhir Tom Hae. Apakah ia akan mengambil tantangan besar di Ligue 1 bersama Angers Nice atau justru membuat kejutan dengan pulang tanah air untuk memperkuat Persija Jakarta di jantung ibu kota? Yang pasti, kemampuan Hae melangkah sinar karirnya tengah berada di titik terang, dan sepak bola Indonesia menjadi bagian penting dari perjalanannya. Tom Hae bukan hanya dikenal sebagai gelandang bertalenta, tapi juga sebagai pemain yang konsisten dan memiliki kontribusi nyata bagi tim-tim yang ia bela. Kiprahnya di berbagai level, mulai dari klub Eredivisie hingga timnas Indonesia, menunjukkan grafik performa yang stabil dan terus berkembang. Mari kita menelusuri statistiknya secara lengkap. Dimulai dari klub yang membesarkan namanya hingga ia merambah ke panggung internasional. Tom Hae menjadi sosok sentral di lini tengah FC Heerenveen sejak bergabung pada awal musim 2022-2023. Dalam 2 musim penuh membela klub asal Friesland itu, Hae mencatatkan lebih dari 65 penampilan di Eredivisie, dengan rata-rata bermain nyaris penuh dalam setiap laga. Dari jumlah itu, ia menyumbangkan 4 gol dan 7 assist. Namun peran Hae hanya diukur dari statistik serangan. Di atas lapangan, ia berfungsi sebagai regista, pengatur tempo dari lini tengah. Rata akurasi umpannya mencapai 85%, dengan rata umpan progresif lebih dari 7 per laga, sebuah angka tinggi untuk gelandang tengah. Ia juga cukup solid dalam bertahan, menceratkan rata-rata 2,1 tackle dan 1,3 intersepsi per pertandingan. Kemampuan membagi bola sambil menjaga struktur permainan membuatnya menjadi tulang punggung dalam formasi Heerenveen yang sering mengandalkan penguasaan bola. Naturalisasi Tom Hae menjadi warga negara Indonesia membuka babak baru dalam karir internasionalnya. Ia melakukan debut resminya untuk timnas Indonesia pada tahun 2024 di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak itu, Hae langsung tampil sebagai starter reguler dengan catatan 5 penampilan awal bersama Garuda. Dalam periode itu, ia mencetak 1 assist yang menjadi aktor penting dalam 2 kemenangan besar Indonesia, termasuk saat menghadapi Vietnam dan Cina. Namun yang paling menonjol dari Hae bukan hanya kontribusi angka, melainkan ketenangan dan kontrol di lini tengah yang sebelumnya kerap menjadi titik lemah skuad Indonesia.
Kehadirannya membuat permainan timnas Indonesia jauh lebih rapi dan terstruktur, serta membantu pemain lain seperti Ivar Jenner dan Marcelino tampil lebih bebas. Terakhir, Hey adalah motor penggerak Almer di lini tengah dalam usaha mereka bertahan di Eredivisie. Meski akhirnya mereka turun kasta, performa Hey sangat dipuji, terutama karena ia menjadi pemain dengan umpan sukses terbanyak di tim, sekaligus pencipta peluang terbanyak kedua dalam squad. Secara keseluruhan, statistik Tom Hey mencerminkan sosok gelandang modern, cerdas, membaca permainan, mampu bermain di berbagai situasi, dan punya kontribusi baik secara defensif maupun ofensif. Di klub, ia adalah pekerja senyap yang memastikan sistem berjalan. Di timnas, ia adalah pemimpin baru yang memberikan stabilitas di tengah tekanan. Dan bagi Indonesia, Hey bukan hanya sekedar pemain naturalisasi, tapi aset berharga yang membawa kualitas Eropa ke dalam jantung permainan Garuda.